This is KABC Radio. I'm Jerry Nichols. Rapes have increased 61% and lesser crimes are up too. Robberies are up 68%. Film ini dibuka dengan suara siaran berita yang menggema di udara kota. Los Angeles, kota yang dikenal penuh cahaya, impian, dan glamor, kini berubah menjadi ladang kekerasan yang brutal. Gelombang kejahatan datang silih berganti dan pihak kepolisian mulai kewalahan menghadapi situasi yang semakin tidak terkendali. Di tengah bayang-bayang ketakutan dan kekacauan, kita diperkenalkan dengan Paul Kerser, seorang arsitek yang terlihat tenang dari luar, namun sesungguhnya menyimpan luka yang mendalam di dalam hatinya. Beberapa waktu sebelumnya, Paul mengalami tragedi besar dalam hidupnya. Istrinya tewas dalam sebuah aksi kejahatan yang sangat brutal. Putri mereka yang bernama Carol memang selamat, tetapi kejadian itu meninggalkan bekas trauma yang begitu parah. Sejak hari itu, Carol tak pernah lagi mengeluarkan suara. Ia seolah terjebak dalam dunianya sendiri, hidup dalam diam di balik dinding tak kasat mata yang membelenggu jiwanya. Waktu kemudian berlalu, kini Paul mencoba membangun kembali kehidupannya di Los Angeles. Ia menjalani hubungan baru dengan Jerry Nichols, seorang reporter berita yang cerdas, penyayang, dan selalu ada untuknya. Bersama Jerry, Paul rutin mengunjungi Carol yang kini dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Meskipun kondisinya masih sama, mereka tak pernah berhenti berharap suatu hari nanti gadis itu bisa kembali tersenyum dan berbicara lagi. Will she ever come back to me? You can only give her your love and your prayers too. Suatu siang, Paul, Jerry, dan Carol berjalan-jalan di tengah keramaian kota. Mereka melewati taman, trotoar sibuk, dermaga, mencoba mengajak Carol kembali mengenal dunia. Ketika Carol dan Jerry menikmati waktu bersama, Paul memutuskan untuk pergi sebentar membeli es krim. Tapi tanpa ia sadari, nasib telah membawanya untuk bersinggungan dengan 5 pemuda begundal yang sedang mengincar mangsa. Mereka memperhatikan Paul, tenang, santai, dan sendirian, lalu mendekatinya dan berpura-pura tak sengaja menabraknya. Dalam sekejap, dompet Paul pun raib. Merasa curiga, Paul mengejar mereka hingga ke gang sempit yang sangat suram. Ia berhasil memojokkan salah satu dari mereka yang bernama Jipper, di mana pria muda dengan mata licik dan tangan cepat. Saat Jipper mengancam dengan pisau, Paul menghadapinya tanpa gentar dan melucuti senjata itu. Tapi dompetnya sudah berpindah tangan. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Paul kemudian membiarkan Jipper untuk pergi. Ia kemudian kembali ke Jerry dan Carol, menyembunyikan kekhawatiran di balik senyum tipis dan berkata bahwa dompetnya mungkin tertinggal di rumah. Mereka melanjutkan jalan-jalan hingga ke dermaga, tempat angin laut menyapu rambut dan perahu berayun pelan. Tapi kedamaian itu segera berakhir. Jerry harus pergi karena ada janji wawancara dengan seorang senator, sementara Paul kemudian membawa Carol untuk pulang. Namun di tempat lain bahaya sedang bergerak. Dari dompet yang dicuri, para preman mendapatkan alamat rumah Paul. Dengan mobil van, mereka menuju kediaman itu membawa niat jahat yang tak terkatakan. Di rumah Paul, seorang pengurus rumah tangga bernama Rosario tengah menyiapkan makan malam ketika salah satu dari mereka berpura-pura sebagai kurir dan menekan bel. Naluri Rosario menyuruhnya untuk waspada. Tapi sebelum sempat bertindak, pintu belakang dijebol dan kawanan itu menyerbu masuk seperti setan kelaparan. Mereka menyeret Rosario, membungkam teriakannya. Salah satu dari mereka yang berwajah bengis dan baru keluar dari penjara memperkaosnya dengan brutal. Yang lain tertawa, bersorak, dan bergiliran mengotori rumah itu dengan dosa.
Rosario meronta, menangis, tapi tidak ada yang mendengar. Rumah Paul yang tadinya penuh cinta dan ketenangan, kini jadi panggung kejahatan paling mengerikan. Beberapa menit kemudian, Paul dan Carol kemudian tiba di rumah. Mereka tidak tahu bahwa neraka telah menyambut mereka lebih dulu. Saat membuka pintu, kawanan itu langsung menyergap. Paul dipukuli dengan linggis hingga tak sadarkan diri. Rosario yang berusaha menghubungi polisi dipukul di kepala. Ia ambruk dan kemudian wafat di tempat. Dan Carol, gadis malang yang baru saja mulai tersenyum, kini diculik. Dalam mobil van yang berguncang di jalanan malam Los Angeles, para penjahat mulai berdiskusi. Mereka takut Carol mengenali wajah mereka. Jipper menyuarakan kecemasannya karena Paul juga sempat melihatnya. Tapi sang pemimpin geng yaitu Carter berkata santai, di mana orang kulit putih nggak bisa bedain wajah kita. Di markas mereka, salah satu pria mulai membuka pakaian Carol yang hanya terdiam tidak bereaksi apapun. Sementara itu, Paul tersadar. Jerry kemudian tiba, menekan bel dan Paul membukakan pintu dengan kepala berdenyut dan dunia masih berputar. Mereka menemukan mayat Rosario yang terpujur kaku. Di saat yang sama, Carol mencoba melarikan diri. Ia kabur dari cengkeraman para monster itu, melompat dari jendela lantai 2 dan tubuhnya jatuh menancap di pagar besi. Tubuh Carol kemudian ditemukan polisi, sementara Rosario dibawa dengan kantung jenazah. Dan Paul, pria yang sudah kehilangan segalanya sekali lagi, kini harus kehilangan kembali. Inspektur Monawis datang untuk menyelidiki, di mana ia mencoba untuk menenangkan Paul, berjanji akan mengusut ini sebaik mungkin. Tapi Paul tahu hukum tak selalu datang tepat waktu, dan kali ini ia tak akan hanya menunggu. Ia kemudian memberikan patung kaca yang sebelumnya dibelikan Paul untuk Carol. Saat itu, seorang petugas mengatakan bahwa mereka telah menemukan putri Paul dan ia dibawa ke kamar mayat untuk mengidentifikasi jenazahnya. Kini, dengan seluruh keluarganya telah tiada, Paul tidak bisa tidur. Pemakaman Carol kemudian segera digelar dan Paul menyaksikan anaknya dikubur. Atasannya kemudian menyarankan agar ia mengambil cuti, namun Paul mengatakan akan segera kembali. Christ. Earth to earth, ashes to ashes. Worry about the new building, Paul. It can wait. Ia kemudian mengasingkan diri ke kabin di hutan dan menghabiskan waktu untuk menebang kayu untuk meluapkan stres. Beberapa minggu kemudian, Paul kembali ke kota dan kembali bekerja. Perusahaannya tengah merancang sebuah gedung baru. Ia menghadiri pertemuan dengan pemilik stasiun radio tempat jadi bekerja dan mendesain bangunan baru untuk mereka. Ia kemudian bertemu dengan Jerry yang mengajaknya berkencan, namun Paul belum berminat. Di luar, polisi menghampirinya untuk melihat beberapa petok kriminal, tetapi Paul mengaku tidak ingat apa-apa. Ia kemudian mengambil senjatanya yang disembunyikan, mengisinya, dan mulai beraksi. Paul berjalan-jalan di kota, mengamati para kriminal untuk mencari pelaku pembunuh anaknya. Malam itu, ia berganti pakaian gelap dan menyewa kamar motel di wilayah kumuh dengan nama samaran Mr. Kimberly. Malam itu, ia mulai berkeliaran, namun belum menemukan targetnya. Keesokan paginya, ia dikejutkan oleh kedatangan Jerry yang masuk ke rumahnya. Ia dengan cepat menyembunyikan senjatanya sebelum ketahuan. Setelah Jerry pergi, Paul memanggil tukang kunci untuk mengganti semua kunci rumah. Malam berikutnya, Paul mulai mencari pelaku lagi. Saat duduk di pinggir jalan, ia melihat salah satu pencuri dompetnya yaitu Stomper. Ia mengikuti para pria itu yang masuk ke sebuah bangunan kosong. Paul memakai sarung tangan dan masuk dengan pistol terhunus, lalu menembak salah satu pria hingga wafat, menyuruh yang lainnya untuk pergi dan meminta Stomper untuk tetap tinggal.
Ia kemudian mengenali kalung salib Stomper dan berkata bahwa ia akan segera bertemu dengan Yesus sebelum menembaknya hingga almarhum. Paul kembali ke motel dan kemudian menyembunyikan pistolnya. Ia lalu pulang dan menerima telepon dari Jerry yang bertanya kenapa ia tak menjawab. Paul berbohong dan berkata bahwa ia hanya terganggu oleh telepon marketing. Mereka merencanakan kencan di hari Jumat. Saat itu, berita tentang kematian Stomper mulai tersebar. Hotel on Hollywood Boulevard. Police believe the two deaths are drug-related. Names have been withheld pending notification of the families. Malamnya, Paul kembali ke motel, mengambil pistolnya dan bersiap untuk memburu para pelaku lagi. Saat berjalan di kota, ia mendengar suara teriakan dari parkiran bawah tanah. Ia melihat sekelompok pria mencoba menculik seorang wanita. Paul menyerang dan menembak 2 orang, sementara satu lainnya kabur. Ternyata pria terakhir adalah Jipper yang menyandra wanita itu. Paul menembaknya di bagian pantat saat kabur. Ia mengikuti jejak darah dan melihat Jipper masuk ke bangunan kosong. Paul mencari Jipper yang bersembunyi dan mencoba untuk menabraknya dengan forklift. Namun Paul berhasil menghindar dan menembak Jipper hingga almarhum. Ia kemudian kabur sebelum polisi tiba. Sementara itu, Inspektur Manowis marah karena suami korban tidak mau memberikan deskripsi pelaku. Ia memaksa istri korban berbicara, tetapi sang suami menyebut Paul sebagai warga yang baik. Inspektur kemudian bertemu dengan komisaris untuk membahas kemungkinan adanya vigilante. Komisaris menyebut vigilante di New York dan menyuruh menghubungi NYPD. Di sana, detektif Ochoa mengatakan bahwa ia telah lama mengawasi Paul dan menduga bahwa Paul adalah pelaku. Mereka khawatir jika Paul tertangkap, maka akan terbongkar bahwa mereka dulu membiarkannya pergi. Ochoa dikirim ke Los Angeles untuk menyelidiki dan menghentikan Paul. Ochoa kemudian tiba dan mengetahui bahwa Rosario dan Carol dibunuh. Ia kemudian menemui Jerry dan menceritakan masa lalu Paul bahwa ia membunuh 9 orang di New York dan dianggap pahlawan sebelum disuruh untuk keluar kota. Ia meminta Jerry untuk membujuk Paul agar berhenti. Jerry mendatangi Paul yang pulang dan mengaku habis bertemu dengan teman. Jerry menyampaikan peringatan dari Ochoa, namun Paul menyangkal semuanya. Jerry percaya karena Ochoa memang tampak aneh. Paul kemudian menceritakan kisah rekayasanya dan menutupnya dengan ciuman membuat Jerry percaya. Keesokan harinya, Ochoa menyusun rencananya. Ia meminta rekannya memarkir sebuah mobil mencurigakan tepat di depan rumah Paul. Paul yang curiga dengan mobil asing itu memilih keluar lewat pintu belakang tanpa tahu kalau dirinya tengah diawasi. Dari kejauhan, Ochoa mengikutinya hingga mereka sampai di sebuah motel tempat Paul menyamar. Setelah bersiap, Paul membawa 2 senjata dan kembali ke pusat kota. Di sebuah taman, pandangannya tertuju pada 3 pria yang sedang berdansa sembarangan. Mereka bukan orang asing. Itu adalah Carter dan 2 preman lainnya yang terlibat dalam tragedi kelam yang menimpa keluarganya. Tanpa banyak pikir, Paul mulai mengikuti mereka saat mereka naik ke bus umum. Ochoa yang masih mengintai ikut naik di belakangnya. Di dalam bus, ketiganya mulai menggoda seorang wanita. Paul hanya memperhatikannya dengan tenang, menunggu momen yang tepat. Begitu mereka turun, Paul kemudian mulai mengikutinya, di mana mereka menuju sebuah area gelap dan sepi. Ochoa kemudian menyuruh taksinya untuk menunggu, lalu ikut menelusuri jejak Paul dengan berjalan kaki. Di tempat itu, para preman ternyata sedang melakukan transaksi senjata dengan sekelompok gangster. Paul mendekat diam-diam, di mana senjatanya siap di tangan. Dari kejauhan, Ochoa melihat sesuatu yang mengancam, di mana itu seorang penembak jitu yang bersembunyi di atas pohon mengincar Paul. Tanpa pikir panjang, Ochoa meneriakkan peringatan.
Paul berhasil menyelamatkan diri dan baku tembak pun pecah. Watch out! Ochoa berhasil menembak sniper tersebut, tetapi sayangnya ia sendiri tertembak dan roboh. Paul kemudian membalas, di mana ia menembak mati Cutter dan 2 orang lainnya, lalu mengejar sang pengedar senjata yang akhirnya terjun ke jurang. Namun, satu pria yang menembak Ochoa berhasil melarikan diri. Paul kemudian mendekati Ochoa yang terbaring sekarat. Dengan napas terakhirnya, Ochoa hanya berkata satu hal, "Balaskan dendamku." Lalu ia pun akhirnya meninggal. Paul kemudian kabur dari tempat kejadian, meninggalkan mayat-mayat di lokasi sebelum polisi datang. Salah satu preman yang masih hidup tapi sekarat sempat menyebutkan nama Carlos Wilson, yaitu dialah pembunuh si Ochoa. Keesokan harinya, Paul mendatangi stasiun radio tempat Jerry bekerja. Di sana, ia mengetahui bahwa polisi sedang merencanakan penyerbuan ke markas Carlos. Seorang rekan Jerry kemudian memberinya pemindai radio polisi. Dengan alat itu, Paul memantau pergerakan aparat dan bersiap untuk bergerak sendiri. Begitu polisi mulai bersiap, Paul membuntuti mereka. Ia melihat Carlos masuk ke dalam sebuah bangunan tua. Tanpa ragu, Paul memanjat ke atap dan menyelinap untuk masuk. Di dalam, ia akhirnya menemukan Carlos yang tengah mabuk berat. Dalam perkelahian singkat, Carlos berhasil melukai tangan Paul dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi polisi sudah mengepung. Carlos sempat membuat keributan, namun akhirnya dikeroyok ramai-ramai hingga tertangkap. Paul kemudian kembali ke motel, di mana ia mengobati lukanya sendiri. Dan di saat yang sama, Jerry masuk ke kamar dan menemukan identitas palsu milik Paul sebagai seorang dokter. Ia juga mendengar kabar bahwa Carlos telah tewas. Tanpa sepatah kata pun, Jerry melepaskan cincin tunangannya dan pergi meninggalkan Paul. Beberapa bulan berlalu, Paul terlihat menghadiri sebuah acara presentasi desain bangunan baru. Saat itu, pemilik radio mengundangnya ke pesta peresmian dan bertanya, "Kenapa kamu selalu sulit dihubungi, Paul?" Dengan wajah datar dan nada tenang, Paul hanya menjawab, "Apalagi yang bisa saya lakukan?" Setelah itu, ia kembali berjalan sendirian di tengah malam kota Los Angeles, melanjutkan perannya sebagai seorang vigilante yang menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Tamat! Keadilan sejati tidak selalu datang dari senjata, tetapi dari keberanian menghadapi luka tanpa kehilangan kemanusiaan. Film ini menggambarkan bahwa ketika hukum gagal memberikan perlindungan, amarah dan keputusasaan dapat mendorong seseorang menjadi penegak keadilan dengan caranya sendiri. Namun di balik aksi balas dendam itu, ada luka yang tak kunjung sembuh, kehilangan, trauma, dan kehampaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa membalas dendam tidak selalu membawa ketenangan, dan bahwa kekerasan kerap melahirkan kekerasan baru. Di tengah kegelapan, harapan tetap hidup lewat cinta, keberanian, dan pilihan untuk tetap menjadi manusia yang utuh, meskipun dunia merampas segalanya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kurang kata-kata yang tengenaheun atau kurang ya, karena saya kurang fokus ini. Aduh, lagi mareuh meuh.